Yun Kuezi terkejut dan berkata, apakah itu domain nafsu lamamu? Leluhur ketiga mengangguk dan berkata, ini adalah domain nafsu saya. Jika dia berhasil memiliki tubuh, dia pasti akan mengambil bagian dari kekuatanku. Bagaimana saya bisa membiarkannya berhasil? Hal itu terpisah dari saya dan ditemukan oleh seorang kultivator kecil. Saya percaya bahwa kultivator kecil itu ada di dalam makam Suzaku sekarang. Meskipun saya tidak dapat menghancurkan domain, saya dapat membuat sedikit perubahan padanya. Biasanya itu tidak masalah, tetapi selama proses kepemilikan, itu akan membuat kepemilikannya gagal. Setelah leluhur ketiga selesai berbicara, dia menunjuk ke dahinya. Tumbuhan di dahinya mulai bergerak secara misterius. Tato keluar dari tanaman dan menghilang di udara. Di makam Suzaku, Wanglin berjalan ke altar dan mengaktifkannya. Dia merasakan altar itu memindahkannya dan dia baru saja akan menghilang. Tetapi pada saat ini, sejumlah besar kabut merah muda tiba-tiba keluar dari dahi Liu Mei. Diikuti dengan teriakan Meiji. Bagaimana bisa seperti ini? Ada kekuatan dengan jenis energi yang sama seperti aku mengganggu milikku. Bagaimana bisa begitu? Ketika Meiji lahir, dia kehilangan semua kenangan tentang penciptanya. Jadi ini adalah pertemuan pertama mereka dari sudut pandangnya. Setelah dia memasuki tubuh Liu Mei dan menghancurkan domain Liu Mei, dia tiba-tiba merasakan sakit di jiwanya. Rasa sakit ini menyebabkan dia kehilangan semua kekuatannya dan membuatnya merasa sangat lemah. Akibatnya, domain Liu Mei diimbangi dan dia dipaksa keluar. Pada saat Meiji dipaksa keluar dari Liu Mei, mata Liu Mei terbuka dan dia berkata, kamu adalah ilusi terakhir, kamu tidak akan bisa melarikan diri. Setelah Liu Mei berbicara, sejumlah besar kabut merah tersedot kembali ke dalam dirinya. Meiji menjerit. Dia masih benar-benar tidak berdaya. Dia merasa putus asa sebelum mengepalkan giginya dan membentak, jika aku tidak bisa memiliki kamu, maka mari kita bergabung. Dengan itu Meiji menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui yang menyebabkan tubuhnya meledak dan jiwanya runtuh. Bahkan domain nafsunya yang kuat juga runtuh dan semuanya masuk ke Liu Mei. Semua ini terjadi sangat cepat. Pada saat Wanglin berbalik untuk melihat Liu Mei, Meiji sudah pingsan. Pada saat ini sejumlah besar kabut merah keluar dari setiap pori-pori tubuh Liu Mei. Pakaian di tubuh Liu Mei berubah menjadi debu dan menghilang. Apa yang muncul di depan mata Wanglin adalah tubuh sangat indah Liu Mei yang akan memikat hampir semua pria. Wanglin tidak punya cukup waktu untuk berpindah sebelum kabut merah muda menyebar ke segala arah. Dia hanya bisa dengan cepat mundur dan menciptakan hembusan angin yang dipenuhi dengan energi celestial untuk melindunginya. Namun meskipun ia mundur dengan sangat cepat, kabut merah itu sama sekali tidak terpengaruh oleh hembusan, seolah-olah itu halus, jadi cepat menyebar. Itu menyebar terlalu cepat. Bahkan ketika Wanglin mundur, beberapa kabut merah masih memasuki pori-porinya. Namun jumlah kabut merah yang memasuki tubuh Wanglin tidak terlalu banyak, jadi setelah mengaktifkan sedikit energi celestial, dia mendorong sebagian besar dari itu keluar dari tubuhnya. Ekspresi Wanglin suram saat dia terus mundur sampai dia akhirnya bisa menghindari kabut merah muda. Kabut merah ini bukan mantra, itu terbentuk dari suatu domain. Itulah sebabnya angin tidak berpengaruh pada itu. Ekspresi Wanglin gelap ketika dia melihat kabut merah yang menutupi lembah. Sosok yang sangat memikat perlahan muncul dari dalam kabut merah. Kulit Liu Mei yang semula putih dan sempurna sekarang menunjukkan sedikit merah kemerahan dan matanya kadang-kadang akan memperlihatkan tatapan yang kejam dan di waktu lain memperlihatkan tatapan penuh nafsu. Ekspresinya membuatnya tampak seperti sedang melalui perjuangan yang menyakitkan. Pada saat ini kekejaman di mata Liu Mei menghilang dan nafsu memenuhi matanya. Dia mengeluarkan senyum yang sangat indah saat dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke udara. Semua kabut merah muda di sekitarnya tiba-tiba mengalir ke segala arah dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Kabut merah menyebar seperti gelombang kejut, membawa kekuatan yang luar biasa, seolah-olah ada sesuatu yang meledak. Kecepatan di mana kabut merah muda menyebar jauh lebih cepat daripada Wanglin. Dalam sekejap mata puluhan ribu kilometer di sekitarnya menjadi dunia merah. Gunung-gunung juga ditutupi oleh kabut merah ini, memberikan ilusi bahwa itu semua hanya mimpi. Wanglin tidak jauh dari Liu Mei, mereka berada di tengah kabut merah. Awalnya dengan kekuatan mentalnya, dia akan mampu menahan ini jika dia berhenti bernafas dan mengaktifkan domain kekuasaannya. Tetapi ketika Wanglin mundur sebelumnya, sedikit kabut merah muda telah memasuki tubuh Wanglin. Biasanya, dia hanya perlu menemukan tempat untuk mengolah sekitar satu batang dupa untuk memaksanya keluar sepenuhnya. Tetapi sekarang dia tidak punya waktu. Saat kabut merah mengelilinginya, kabut merah di dalam dirinya terlepas dari segel dan bergerak melalui tubuhnya. Berkat kabut merah muda di dalam dan di luar tubuhnya, Wanglin kehilangan kendali untuk pertama kalinya. Domain 1000 ilusi yang kejam sudah berada di tahap pertengahan transformasi jiwa. Ini benar-benar hanya 999 ilusi, dan masing-masing mewakili kehidupan yang dijalani Liu Mei. Liu Mei di Sekte Xuandao hanyalah salah satu dari avatar. Liu Mei memiliki 999 avatar seperti ini untuk mengalami 999 ilusi yang berbeda, dan ia hanya membutuhkan satu lagi untuk domainnya untuk mencapai tahap akhir transformasi jiwa.
Setelah mencapai tahap akhir, dia hanya akan membutuhkan cukup giok langit sebelum dia bisa mengambil cobaan hidup dan mati untuk mencapai tahap ascendant. Satu langkah bisa mati atau satu langkah itu bisa mengarah menjadi seorang kultivator ascendant. Penampilan Meiji adalah cobaan berat bagi Liu Mei. Tanpa campur tangan leluhur ketiga, Liu Mei kemungkinan besar akan dirasuki, menjadi boneka yang hanya tahu cara menikmati kesenangan indria. Itulah sebabnya di matanya Wang Lin tercela. Bantuan yang tidak disengaja oleh leluhur ketiga memaksa Meiji runtuh untuk menyatu dengan Liu Mei, menyebabkan hidupnya menjadi ilusi ke-1000 Liu Mei. Domainnya saat ini jauh di atas domain hidup dan mati Wang Lin yang hanya pada tahap awal transformasi jiwa, jadi dia jelas dia tidak bisa menahannya. Kabut merah muda yang menutupi segala sesuatu dalam jarak puluhan ribu kilometer sekarang perlahan-lahan kembali ke lembah. Proses ini berlangsung selama 2 hari. Semua kabut merah di luar lembah telah kembali, tetapi lembah itu sendiri masih tertutup kabut merah. Dari dalam kabut, tangisan menyakitkan seorang wanita bisa didengar, tetapi suara itu juga dipenuhi dengan kesenangan. Suara itu seperti nyanyian peri yang akan membuat jantung siapapun berdetak kencang. Setelah waktu yang tidak diketahui, kabut merah itu perlahan memudar, memperlihatkan seorang wanita berbaring di sisi altar. Kesadaran perlahan kembali ke matanya. Riak energi datang dari altar, artinya seseorang baru saja berteleportasi. Tak lama setelah itu semua kabut merah menghilang dan lembah kembali seperti sebelumnya. Wanita itu duduk tegak dan sedikit mengerutkan kening ketika dia meraih untuk mengambil tas penyimpanan. Dengan kilatan cahaya putih, tubuh telanjang wanita itu disembunyikan di bawah gaun putih. Dia berdiri, memandangi bintik-bintik merah di altar dan mulai merenung. Aku tidak bisa percaya bahwa ilusi terakhir dari domain 1000 ilusi kejam adalah ilusi ini. Saat ilusi ini muncul, domain berubah ke domain 1000 ilusi nafsu. Semua ini seperti ilusi, namun begitu nyata. Saya tidak pernah berpikir bahwa ilusi terakhir domain 1000 ilusi saya yang kejam akan menjadi seperti ini. Guru ingin saya meninggalkan tanda saya di hati Dao Wang Lin, tetapi dia tidak akan pernah berpikir bahwa ilusi terakhir saya akan mengandung auranya. Alis Liu Mei berkerut erat saat dia melihat ke kejauhan dan akhirnya menghela nafas. Dia memiliki perasaan yang sangat kompleks di dalam hatinya dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasa kehilangan. Semua yang baru saja terjadi benar-benar di luar harapannya. Tubuh Wang Lin muncul di gurun di bagian dalam makam Suzaku. Setelah dia muncul, dia melihat ke langit dengan ekspresi yang sangat kompleks. Saat dikelilingi oleh kabut merah, dia merasa seperti berada dalam mimpi. Ketika kabut merah menghilang, dia melihat seorang wanita di bawahnya. Pada saat itu, hatinya merasakan sakit untuknya. Saya masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sekarang, jadi saya harus mengesampingkan masalah ini dengan Liu Mei untuk saat ini. Memikirkan itu tidak ada gunanya. Wang Lin menghela nafas saat dia menyentuh titik di antara alisnya. Disinilah manik yang menentang surga berada. Naschen Soul Limuan perlahan pulih di dalam manik, dan suatu hari dia akan terbangun. Wang Lin merenung sejenak sebelum dia menghilang dan terbang dengan cepat ke kejauhan. Bagian dalam makam Suzaku juga berbeda dari apa yang dikatakan Situnan kepadanya. Situnan mengatakan bahwa bagian dalam makam Suzaku tidak besar dan ada gunung di tengahnya. Generasi pertama Suzaku meninggalkan Dao Segel Suzaku di dalam gunung, dan disitulah jenazahnya berada. Setiap Suzaku disimpan di sini selama beberapa bulan untuk mendapatkan warisan Segel Suzaku. Akal ilahi Wang Lin menyebar dan menyapu daerah itu. Tempat ini terlalu besar untuk Wang Lin untuk menutupi dalam akal ilahi, tetapi ia mendeteksi kehadiran yang kuat. Kehadiran ini segera merilis aura penuh mereka ketika mereka melihat Wang Lin, seolah-olah mereka berusaha memprovokasi dia. Hati Wang Lin bergetar. Semua kehadiran ini adalah bentuk kehidupan yang terbuat dari potongan jiwa. Tidak hanya bagian dalam memiliki lebih banyak bentuk kehidupan ini, tetapi mereka jauh lebih kuat daripada yang di luar. Mata Wang Lin menyala, lalu dia memilih arah dan dengan cepat terbang ke sana. Tujuan pertamanya adalah menemukan gunung yang seharusnya menjadi pusat tempat ini. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi. Jika kristal planet hancur, dia harus menggunakan metode yang diberikan Situnan padanya. Kristal planet ini sangat tirani, itu adalah kekuatan absolut yang diberikan aliansi budidaya untuk peringkat 6 negara budidaya. Setelah para kultivator telah mencapai tahap ascendant dan telah mengalami mencoba menemukan dao mereka sendiri, mereka mungkin mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan potongan jiwa mereka kembali dari kristal planet. Namun tak satu pun dari Suzakus yang bisa mengambil kembali jiwanya. Jika mereka melakukannya, mereka akan kehilangan kemampuan mereka untuk menggunakan segel Suzaku dan sedikit banyak kehilangan gelar Suzaku mereka. Tetapi tidak semua kultivator ascendant berhasil, tingkat keberhasilan hanya 50%. Hanya setelah mencapai level di atas ascendant atau jika negara budidaya peringkat 5 naik ke peringkat 6, bagian jiwa seseorang dapat diambil dengan aman. Yun Kuezi tidak dapat mengambil bagian jiwanya. Bahkan, sejak negara Suzaku jadi,
tidak ada yang berhasil mengambil bagian jiwa mereka. Ini ada hubungannya dengan segel Situnan. Meskipun segel pada kristal planet mencegah Suzaku di masa depan mengendalikan planet ini, itu juga menghentikan siapapun untuk dapat mengambil bagian jiwa mereka ketika mereka mencapai tahap ascendant. Di beberapa planet budidaya yang lebih kuat, seperti yang dikendalikan oleh negara budidaya peringkat 7 atau 8, ada sekte yang cukup kuat untuk menyamai planet budidaya peringkat 6. Sekte ini telah menemukan cara untuk menghindari kristal planet. Jika bukan itu masalahnya, tidak akan ada perselisihan di dalam aliansi budidaya. Pada saat ini jauh di ruang angkasa di sebuah planet besar, banyak sinar cahaya pedang terbang melintasi langit. Orang-orang ini tidak berkelahi tetapi bergegas ke suatu tempat. Planet ini terlalu besar. Itu 10 kali ukuran planet Suzaku dan dengan planet sebesar ini, secara alami akan ada lebih banyak manusia. 5 planet kecil mengorbit planet besar ini. Ada juga banyak kultivator yang tinggal di masing-masing dari mereka. Bahkan ada planet yang lebih kecil lebih jauh dengan formasi kuat yang melindungi mereka. Planet terbesar yang ada di tengah adalah planet Tianyun. 5 planet yang lebih kecil berada di bawah kendali planet Tianyun, yang merupakan planet peringkat 7. Adapun planet yang lebih kecil mereka adalah planet pribadi kultivator yang sangat kuat. Kecuali orang diundang secara pribadi, tidak ada yang bisa masuk. Planet Suzaku terlalu kecil dibandingkan dengan ini. Ada banyak sekte di planet Tianyun, tapi tentu saja yang paling menonjol adalah sekte nasib surgawi. Sekte nasib surgawi mengatakan bahwa segala sesuatu dalam hidup tergantung pada nasib. Semuanya sudah diatur, jadi Anda tidak bisa memaksanya dan Anda tidak bisa menghindarinya. Dekrit sekte ini memberi mereka perasaan transendental. Orang yang menetapkan keputusan ini adalah orang yang dihormati oleh mayoritas penduduk di planet Tianyun. Dia adalah Alser. Pada saat ini Alser membuka matanya dari pelatihan tertutup. Dia memiliki ekspresi lembut di wajahnya dan meskipun memiliki rambut putih, dia tidak terlihat tua, memberinya nuansa transendental. Matanya yang cerah menunjukkan lebih banyak energi daripada mata banyak anak muda. Tidak ada tanda-tanda kematian pada dirinya, dia dipenuhi dengan vitalitas tanpa akhir. Dia saat ini berada di pagoda takdir sekte nasib surgawi. Pada saat ini kedua matanya mengungkapkan cahaya misterius dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Ketika saya mengunjungi seorang teman lama, saya melewati planet budidaya semi sia-sia dan bertemu seorang anak. Anak ini mampu memahami domain hidup dan mati dari siklus reinkarnasi dan berusaha mencapai tahap formasi jiwa. Tidak banyak orang bisa melakukan ini, jadi ketika saya melihat bahwa kultivasinya kurang, saya memberinya petunjuk dan berkata bahwa saya akan menerimanya sebagai murid kehormatan saya selama 100 tahun. Hari ini saya tiba-tiba memiliki perasaan, saya percaya bahwa anak ini akan segera tiba. Saya tidak tahu tingkat kultivasi dia saat ini, tetapi jika dia berhasil sampai di sini, jika tingkat kultivasinya tidak setidaknya pada tahap akhir formasi jiwa, saya akan kecewa. Alser merenung sedikit sebelum sedikit menggelengkan kepalanya dan menutup matanya lagi. Di dalam makam Suzaku, Wang Lin melambat dan menjaga akal ilahi dalam kisaran yang lebih kecil dari sebelumnya. Ada terlalu banyak bentuk kehidupan di sekitar sini dan beberapa dari mereka akan sulit ditangani Wang Lin kecuali dia menggunakan bendera jiwa 1 miliar jiwa. Dia bergerak dengan sangat hati-hati. Setiap kali dia mendeteksi bahaya, dia akan segera mengubah arah dan mengitarinya. Ini menyebabkan perjalanannya sangat melambat. Pada hari ini apa yang muncul di depan Wang Lin adalah 2 gunung yang menusuk langit. Di antara kedua gunung itu ada jalan kecil tanpa ujung yang terlihat yang mengarah ke kedalaman kedua gunung itu. Kedua gunung itu dikelilingi oleh hutan yang indah. Sementara Wang Lin berdiri di kaki 2 gunung, dia merenung sedikit dan matanya berbinar. Dia sudah berada di bagian dalam makam selama beberapa hari. Menurut perhitungannya pusat tempat ini pasti melalui jalan setapak. Namun di sepanjang jalan, Wang Lin jelas bisa merasakan bahwa semakin dekat dia pergi ke pusat, semakin banyak bentuk kehidupan yang ada. Beberapa yang lebih kuat bukanlah hal-hal yang bisa ditangani Wang Lin. Setelah merenung sejenak, Wang Lin berjalan menuju jalan kecil antara 2 gunung. Dia sangat berhati-hati dengan setiap langkah dan terus memperhatikan sekelilingnya. Bentuk kehidupan ini dapat mengambil banyak bentuk, jadi jika seseorang lengah bahkan untuk sesaat, mereka akan disergap. Di sepanjang jalan Wang Lin melihat permukaan kedua gunung di kedua sisi jalan sempit ini. Ada bercak-bercak basah di permukaan gunung yang halus dan kadang-kadang tetesan air akan jatuh dari sisi gunung. Setelah berjalan beberapa meter, ekspresi Wang Lin berubah dan dia menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Dia dengan hati-hati melihat dinding kedua gunung dan matanya menyala. Jika tempat ini basah sepanjang tahun, maka harus ada lumut yang tumbuh. Lagi pula sisa tempat ini mirip dengan planet di luar. Namun tempat ini sepertinya baru saja basah. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke wajah salah satu gunung dan jarinya segera menggali ke dalamnya, menciptakan lubang sedalam 1 inci.
Setengah inci luar lubang itu basah, tetapi setengah inci terakhir kering. Tanpa ragu Wang Lin dengan cepat mundur. Dalam sekejap mata dia sudah keluar dari jalan kecil dan tepat saat dia mundur, air di dinding gunung mulai bergerak. Air keluar dari dinding dan tetesan air jernih mulai mengambang di atas jalan kecil. Ini adalah tetesan air yang tak terhitung jumlahnya, setidaknya puluhan ribu dari mereka, dan masing-masing dari mereka mewakili sepotong jiwa. Tetesan air ini mengembun menjadi sosok manusia. Air bergerak secara misterius dan akhirnya mengambil bentuk seorang wanita. Wanita ini terlihat normal, tapi dia mengeluarkan aura aneh. Setelah dia muncul, dia menatap dingin Wang Lin dan perlahan berkata, "Kamu tidak bisa masuk ke dalam." Wang Lin perlahan mundur. Satu-satunya bentuk makhluk hidup yang paling tidak ingin ia kacaukan adalah yang terbuat dari air. Jenis ini adalah bentuk kehidupan paling sulit untuk dihadapi. Meskipun yang di depannya hanya sekuat kultivator formasi jiwa, masih akan sulit baginya untuk berurusan dengannya. Air adalah zat yang bisa mengumpulkan dan menyebar, meskipun dia bisa menyegelnya, sangat sulit untuk mendapatkan semuanya. Beberapa hari yang lalu, Wang Lin menemukan bentuk kehidupan berbasis air dan dia harus menyerah dan bergerak di sekitarnya pada akhirnya. Inilah sebabnya mengapa begitu dia memperhatikan bahwa ada kemungkinan makhluk hidup berbasis air ada di sini, dia mundur tanpa ragu-ragu. Saat dia mundur, dia menyebarkan indera ilahi untuk memeriksa lebih jauh di jalan. Sebelumnya perasaan ilahinya tidak menyebar banyak untuk menghindari masalah yang tidak perlu, tetapi sekarang setelah bentuk kehidupan air telah menunjukkan dirinya, dia menyebarkannya tanpa ragu dan terkejut. Jauh di jalan setapak gunung, dia melihat seseorang. Ini seseorang yang dia kenal. Orang ini saat ini berjuang melawan makhluk hidup air dan berada di atas angin. Namun ketika dia melihat bentuk kehidupan air yang dilawan orang ini, dia merasakan keakraban dengannya. Perasaan ini tidak kuat, tetapi ada di sana. Hati Wang Lin bergetar saat dia mundur. Setelah wanita yang terbuat dari tetesan air melihat Wang Lin kembali, dia dengan cepat bergerak lebih dalam ke gunung. Wang Lin berdiri di luar gunung dan merenungkan. Ada yang tidak beres. Mengapa bentuk kehidupan air itu memberi saya perasaan ini? Saya tidak memiliki akar roh air, jadi bagian jiwa saya tidak bisa berada di dalam bentuk kehidupan air. Ini aneh. Wang Lin sedikit mengerutkan kening. Dia berkeliaran sebentar dan ketika dia akan pergi, ekspresinya tiba-tiba berubah dan dia berbalik. Dia tiba-tiba merasakan sakit di hatinya. Seolah-olah ada sepotong jiwa di dalam sana dengan lemah memanggilnya untuk meminta bantuan. Wan Er. Wang Lin kaget dan dia mengerti. Wan Er berada di dalam Manik, dan Manik ada dalam jiwanya. Tentu ini memberinya kemampuan untuk mendeteksi potongan jiwa Wan Er. Mata Wang Lin menjadi dingin. Kali ini dia tidak ragu untuk terbang ke kedalaman dua gunung. Saat dia memasuki jalan, wanita yang menghalangi dia sebelumnya mengambil bentuk lagi untuk memblokirnya. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya. Segera sejumlah besar tetesan air memenuhi jalan kecil. Mata Wang Lin menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa dia mengeluarkan pedang surgawi dan melemparkannya ke depan dengan teriakan. Setelah itu dia mengarahkan tangan kirinya di antara kedua alisnya. Tubuh Wang Lin gemetar sejenak saat jiwa asalnya keluar dari tubuhnya. Jiwa asalnya lebih dari 100 kaki, pedang itu menangkap pedang surgawi dalam sekejap dan terus menyerang. Hampir sekejap mata jiwa asal Wang Lin menyerang tubuh wanita itu dan pedang surgawi menembus tubuhnya. Wanita itu mengerang menyedihkan ketika potongan-potongan jiwa yang membentuk tubuhnya runtuh dan tersebar. Tetapi jiwa asal Wang Lin sudah memasuki tubuhnya. Jiwa asalnya terbagi dari 1 menjadi 2, kemudian dari 2 menjadi 4 dan dari 4 hingga 8 sampai jiwa asalnya telah terpecah menjadi potongan-potongan kecil yang tak terhitung jumlahnya yang memasuki setiap bagian jiwa. Pada saat yang sama sebuah teriakan datang dari jiwa asal Wang Lin. Segel. Dalam sekejap pembatasan yang tak terhitung jumlahnya muncul dari jiwa asal Wang Lin dan menyegel masing-masing potongan jiwa. Kemudian dia mereformasi jiwa asalnya dan terbang menuju tubuhnya yang masih terbang karena momentum.